Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan 5 April 2021 sampai dengan 9 April 2021 untuk 6 saham ASII, UNTR, EMTK, EMPC, BMTR, dan BHIT. Jadi ke 6 saham ini masuk dalam IDX IC classification ya, untuk IDX Industrial. Jadi yang pertama saya bahas mengenai ASII. Untuk weekly-nya kita lihat di sini dia lower high, lower low, dan lower close ya. Dan dia kalau kita lihat di sini dia sudah breakdown di bawahnya 5350 ya, penutupan close minggu lalu ya. Nah, bagi yang sudah punya, bagi yang belum pasang trailing stop atau stop loss ya, pasang aja kalau dia turun di bawahnya 5225, dan kalau dia turun lagi di bawahnya kita lihat di sini 5200 ya. Kalau dia turun di bawahnya 5200, ada kemungkinan dia menguji level 61,8% ya, Fibonacci retracement 61,8%, yaitu kurang lebih di area sekitar 4600 ya. Kemudian bagi yang belum buy ya, saran saya tunggu minimal kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya, minimal harus naik ke atasnya Fibonacci retracement level 38,2%, yaitu kalau Fibonacci retracement 38,2% di 5500-an ya. Kalau di sini kita lihat ada high 30 Maret 2021 itu di 5550 ya. Jadi minim kalau mau buy ASII lebih baik tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 5550. Target pertamanya dia di sekitar area 5800 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 5800, tambah lagi target berikutnya kurang lebih di sekitar 6000 sampai 6100 ya. Itu untuk ASII. Kalau dia berhasil naik ke atasnya boleh tambah lagi, kemudian dia akan menguji level ini ya, kurang lebih ya sekitar 6250 sampai 6275 ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 6250, 6275, boleh tambah lagi target berikutnya, maka kurang lebih sekitar area kalau kita lihat di sini kurang lebih sekitar 6700 sampai dengan 6850 ya, masih bisa ya. Jadi belinya bertahap aja ASII bagi yang belum punya. Kemudian berikutnya saya bahas mengenai UNTR ya. Jadi sama satu grup dengan Astra ya, ASII ya. Kalau kita lihat di weekly chartnya dulu, dia lower low, minggu lalu higher low, higher high, dan higher close ya. Kalau chart mingguannya. Kemudian kalau kita lihat di sini, bagi yang sudah buy, pasang aja trailing stopnya mulai dari 21850 dan maksimum ya stop loss ya kalau turun di bawahnya 21.000. Kalau kita lihat di sini sejauh ini dia bertahan di atas 21.000. Jadi kalau turun di bawahnya 21.000 lebih baik jual dulu ya, karena dia akan menguji level di bawahnya sekitar 20.000 ya. Kalau dia turun di bawahnya 20.100 ya, ada kemungkinan dia akan kembali ke Fibonacci retracement 61,8%, kurang lebih di sekitar 18.000 sampai 18.300 ya. Kemudian untuk yang belum punya, kalau mau buy tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 22.300 ya. Akhirnya tanggal 1 April hari Kamis ya, hari Jumatnya kan libur 5 April ya. Maaf, 2 April kan tanggal merah, jadi libur. Jadi hari Kamisnya penutupannya 1 April dia 22.250. Nanti kalau kita lihat di sini ada swing high 22.300. Belinya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 22.300. Cuma banyak bertahap aja ya, jangan terlalu banyak ya, secukupnya. Kemudian kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas ini ya, kalau kita lihat mulai 23.600 lah, boleh tambah lagi atau buy up atau average up ya. Target berikutnya di sekitar kurang lebih di sini 24.650 ya, 24.600 sampai dengan 24.650. Kalau berhasil naik lagi ke atas 24.650, maka dia akan berusaha untuk mencapai target kurang lebih ya sekitar 26.850 sampai dengan 27.450 kurang lebih ya. Itu untuk UNTR. Kemudian untuk EMTK ini sudah pernah saya bahas di analisa saham harian kalau salah ya. Atau kita lihat di sini untuk mingguannya dulu ya. Dia lower low, bentar ya. Tulisnya 24.250. Dia higher low, kemudian lower high, higher close ya. Jadi untuk minggu ini masih ada peluang kalau dia berhasil breakout ke atas 2580 ya. Bagi yang sudah punya, saya bahas dulu. Yang bagi yang sudah punya, pasang aja trailing stopnya di
2280 dan di 2200, maaf, 2150 ya. Jadi pasang aja daily stopnya di bagi yang sudah punya ya, di area sekitar sini 2280 dan di 2150. Itu bagi yang sudah punya. Kemudian bagi yang belum punya, jika ingin buy boleh buy, tapi saran saya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2580 ya. Jadi kalau breakout 2580 boleh buy. Target berikutnya dia akan mencoba untuk mencapai Fibonacci extension 201,8%, kurang lebih di 3000-an ya. Tapi sebelum ke 3000 ada kemungkinan dia akan di tengah-tengahnya sini ya, antara 2580 sampai 3000, kurang lebih sekitar 2800 lah bisa ya. Itu minimal checkpointnya sebelum dia mencapai target 261,8%. Jadi sekitar 2800 dulu. Saya kasih mark dulu di sini. Jadi kalau dia berhasil breakout higher lebih tinggi dari 2580, ada kemungkinan dia akan 2800 dulu, kemudian mencapai target 201,8%-nya ya di 3000 atau 3040. Itu untuk EMTK. Kemudian untuk IMPC, Impact Pratama Industri, mungkin bagi yang belum kenal, dia adalah perusahaan produksi dan distribusi bahan bangunan plastik ya. Untuk IMPC, kalau kita lihat di sini, saya tariknya Fibonacci extension ya dari bawah ya, dari sekitar 2019 ketika masa pandemi mulai recovery April ya. Jadi saya tarik, terus kemudian ke high-nya di sini di Juli, kemudian di bawahnya. Jadi kalau kita lihat di sini, pertama kita lihat ya di weekly-nya ini masih cukup bagus ya. Kalau kita tarik garisnya, saya tarik di daily-nya aja ya supaya lebih jelas. Bentar. Jadi kalau kita tarik garis trend line-nya di daily ya, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian kalau ini resistennya, jadi dia di channel uptrendnya gini ya. Kalau kita lihat dari hari terakhir 1 April ya, dia masih berusaha untuk menembus Fibonacci extension level 61,8% ya. Jadi bagi yang sudah punya, pasang aja trailing stopnya di 1445 dan maksimum ya stop lossnya di 1435 ya. Jadi kalau dia turun di bawah 1435, lebih baik jual dulu ya. Karena ada kemungkinan dia kembali lagi ke kurang lebih area Fibonacci extensionnya 38,2% ya, di sekitar kalau kita lihat di sini 1370 ya. Ini kurang lebih akurat, ada supportnya kurang lebih di sini ya. Jadi bagi yang belum punya ya, saran saya kalau kita lihat di sini dia suka membentuk ekor tinggi ke atas ya. Jadi strateginya kalau mau buy Senin ya boleh saja buy, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Jadi kalau dia naik ke atas 1460, buy dulu sebagian, kemudian kalau berhasil naik lagi ke atasnya ini ya 1475 tambah lagi, kemudian kalau berhasil naik lagi ke atasnya 1495 tambah lagi ya. Target berikutnya dia akan berusaha untuk breakout ke atasnya 1525 ya. Kalau dia naik lagi ke atas 1525 boleh tambah lagi, kurang lebih targetnya ya sekitar 1560 ya sampai 1580. Itu targetnya untuk IMPC ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya, secukupnya aja. Itu untuk IMPC. Kemudian untuk BMTR, kita lihat dulu dari chart weekly-nya ya. Saya tarik Fibonacci extension-nya dari sini 1 2 3 titik ya. Untuk weekly chart-nya yang terakhir candlenya kurang bagus ya, lower high, lower low, dan lower close. Kemudian untuk daily-nya kita lihat di sini dia mulai ada indikasi untuk berjuang naik ke atas sini ya. Kalau kita lihat di sini low sebelumnya 262 sudah ditembus ke bawah, cuma akhirnya belum berhasil naik ke atasnya 262 ya. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 3 titik aja ya, 254, kemudian di sini 246 dan di 240. Kalau turun di bawahnya 240 lebih baik jual semua dulu untuk BMTR, karena dia akan menguji level. Sebentar saya lihat dulu. Kalau dia turun di bawahnya 240, dia akan menguji level kurang lebih di sekitar area sini ya.
215-an ya. Uh, Kemudian bagi yang belum buy, jika ingin buy, boleh saja kalau buy kalau dia berhasil naik ke atas 262 ya minggu ini ya. Hanya buy-nya jangan terlalu banyak karena kita lihat mingguannya dia masih cenderung sideways ya. Sideways-nya minggu sebelumnya ya, bukan minggu lalu, 2 minggu sebelumnya ya. Kita lihat di sini high-nya di 290 ya, itu resisten yang harus ditembus ya. Jadi mulai buy-nya mulai dari 262 ke atas boleh buy. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atas 270 boleh tambah lagi ya. Kemudian kalau mau tambah lagi nanti tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 290 ya. Target berikutnya dia akan mencoba breakout ke atasnya 300 ya, kurang lebih ke atas 298 ini ya. Dia ada swing high di sini ya. Kalau dia naik lagi ke atasnya 304 ya, maka ada peluang dia akan mencapai target kurang lebih sekitar 320 sampai 324 ya. Di extension 161 maaf di Fibonacci extension 61,8% ya. Jadi itu targetnya BMTR. Jadi buy-nya bertahap aja, mulai kalau dia sudah naik ke atas 262 baik, kemudian naik lagi ke atas 270 tambah lagi ya. Target price terdekatnya dia kurang lebih sekitar 290 ya. 288 sampai 290 dia akan menguji level itu. Kalau berhasil breakout lagi ke atas 290 boleh tambah lagi ya. Itu untuk BMTR. Cuma belinya hanya saja belinya jangan terlalu banyak ya, karena volume transaksinya nggak seberapa rame ya. Jadi secukupnya aja. Kemudian ini saham yang BHIT ya. Sahamnya memang perusahaannya memang sedang dalam masalah ya, negosiasi utang. Dan terakhir, berita terakhir, Pengadilan Tinggi Singapura ya, dia menyetujui konversi utangnya sebesar 231 juta. Ada dua pilihan ya, dikonversi menjadi saham dengan nilai kurang lebih 173 per saham, atau obligasi dengan yield atau bunganya ya, bunganya kuponnya sekitar 1% ya per tahun ya dalam US ya. Book value-nya setelah pengurangan utang dan aksi korporasi, hitungannya book value-nya sekitar 196 ya. Tapi harga sekarang kan jauh di bawahnya ya, memang karena perusahaannya sedang mengalami masalah ya, utangnya besar ya, terus kinerjanya juga kurang baik ya, ya boleh dikatakan buruk lah. Nah kemudian yang menarik di sini karena adanya konversi utang ya ke saham ya, di harga kurang lebih 173 per lembar ya. Nah ini menurut saya sih ada kemungkinan ya, ada kemungkinan, saya nggak bilang pasti ya, ada kemungkinan bagi pemegang utangnya. Saya coba tarik dulu Fibonacci retracement-nya ya, dari atas sini ke bawah sini ke level 50 ya. Kalau dari money-nya dari ketika puncaknya tahun 2012-an ya, kurang lebih akhir Desember ya, jadi sekitar 600-an ya, 610 613 ya. Kalau kita lihat Fibonacci retracement-nya jauh ya, targetnya mungkin sekitar 23,6% ya. Ada kemungkinan ya kalau pemegang sahamnya dikonversi ke saham dengan 173 per saham ya, ada kemungkinan kalau sahamnya diangkat sampai kurang lebih ya di area retracement ini ya, resistennya ini kan ada resistennya 23,6% di 182an gitu ya, 182 atau minimum ya sekitar 144 lah yang high-nya di sini. Tapi kalau saya rasa sih ada kemungkinan 180 ya, karena mengingat yang kreditornya ya, yang memberikan utangan itu dia ada kemungkinan kalau dia mau lepas sahamnya untuk dapat uang cash ya, ya ada kemungkinan mungkin ditarik naik ke sana ya. Tapi kita nggak tahu permainannya seperti apa karena kita tidak dapat informasi yang pasti. Jadi kita hanya pakai teknikal aja ya. Memang saham ini resikonya cukup besar, fluktuasinya tinggi. Kalau kita lihat volumenya bisa tiba-tiba hilang ya, kemudian naik, kemudian hilang, kemudian harganya turun ya. Jadi kalau mau beli
Saran saya sih belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak ya. Karena kalau misalnya benar-benar dari sekarang kan 54, kalau benar-benar dari 54 bisa ke 170 ke atas kan ya lumayan ya. Gainnya 200% lebih ya, hampir 300 ya. Syukur-syukur kalau dikasih lebih dari 200 ya, atau 4 kali lipatnya ya dari harga sekarang ya. Jadi ada peluang ada, tapi saya nggak bilang pasti ya. Jadi kalau gagal ya jangan menyalahkan Pak Sunar ya, karena itu resiko masing-masing. Kemudian kalau sudah punya, pasang aja trailing stopnya ya bertahap. Kalau kita lihat di sini memang harga yang paling bawah ini 51 ya. Kalau 50 sudah tidur lagi ya. Kalau kita lihat 52 low-nya, 51 52. Jadi memang resiko nyangkut ya. Kalau beli resiko nyangkut. Terus terang aja saya sebut dulu. Jadi kalau pasang stop loss-nya di 51 dan 52 ya. Itu untuk yang sudah punya ya, BHIT. Kemudian yang belum punya, kalau mau buy itu tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya 57 ya. Kenapa kok nggak buy sekarang? Karena kalau buy sekarang dia masih resiko untuk ke 50 ya, karena dia masih di area ini ya. Kalau kita gambarkan areanya di sini untuk BHIT ya, areanya di sini, maka masih resiko ya, masih resiko ke bawah. Jadi kita belinya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya 57, kita buy. Kemudian kalau sudah berhasil breakout lagi ke atasnya 60 ya, di sini high-nya ada 60 ya, 3 candle ya. Kalau berhasil naik ke atas 60, buy lagi. Target berikutnya kurang lebih di sekitar Fibonacci retracement 50%. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau dia sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 50%, di atas 65 ya, maka ada kemungkinan dia masih diangkat terus ya, naik ya ke atas sampai dengan ini target berikutnya kurang lebih di Fibonacci retracement 23,6% ya, kurang lebih di area 68 ya, hanya minim ya, atau kurang lebih ya di high-nya ini 73. Jadi belinya bertahap aja kalau ingin buy, tapi jangan terlalu banyak ya, resiko ditanggung sendiri ya. Apa aja ini high risk high gain juga ya. Kalau dia bisa sudah berhasil naik ke atas 57, beli, kemudian naik lagi ke atas 60, tambah lagi, naik lagi ke atasnya bisa sekalian 66 65 aja ya, naik ke atas 65 tambah lagi, kemudian naik lagi ke atasnya ini ya, 69 tambah lagi, kemudian naik lagi ke atasnya 73 tambah lagi. Kalau breakout ke atas 78, targetnya di mana gitu ya, kita coba tarik Fibonacci extension ya. Jadi kalau kita tarik extension, targetnya 127,2%, kurang lebih di sekitar 85 ya, yang mana di sini kurang lebih area resistance sebelumnya ya, ketika dia naik dari 50, naik berturut-turut selama 3 bentar saya hitung, 1 2 3 4 hari berturut-turut ya naiknya tinggi, terus dia sampai 85 ya. Jadi hati-hati di 85 ini, pasang trailing stop ketat-ketat ya, ada kemungkinan dia turun lagi ke bawah ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 85, barusan tambah lagi ya, karena ada kemungkinan masih naik lagi. Nah, naiknya di mana, di sekitar 95 ya, kalau Fibonacci extension level 161,8. Nah, kalau 95 saya gambarkan, 95 itu kurang lebih di sini ya. Jadi di area 2 candle ini ya, ini di mingguan ya, di kurang lebih di bulan tahun 2019 bulan 3-an ya. Jadi 95-an. Dia yang menarik itu kalau dia berhasil naik ke atas 105 ya. Ya tinggal kita tunggu aja di 120, naik lagi tambah lagi ya. Kalau naik lagi ke atas 125 tambah lagi. Ya mudah-mudahan dia memang benar diangkat ke kurang lebih 170-an ya. Yang Fibonacci retracement level 23,6% ya. Kalau kita tarik jangka panjang sekali dari tahun 2012 ya. Ya mudah-mudahan aja. Sebenarnya sih nggak mustahil ya kalau dia berhasil diangkat ya. Kalau kita lihat di sini selama tahun 2010 sampai 2013 ini ada proyek dia menaikkan sahamnya sampai lumayan tinggi ya dia. Kalau kita lihat di sini uptrendnya panjang ya, jadi jangka panjang ya. Ada kemungkinan ini untuk semacam invest jangka panjang ya, tapi dengan resiko tentu saja nyangkut ke 50 ya, karena kondisi sekarang dia memang masih resiko. Kalau nggak mau resiko ya mungkin tradingnya di atas ya, atau investnya ketika dia sudah berhasil naik ke atasnya
em, ini ya levelnya Fibonacci retracement 23,6%, di atasnya kurang lebih 180 ya. Di sini ada aksi korporasi di sini ya, jadi angkanya di sini koma-koma semua di sini, jadi kurang lebih sekitar 180. Nah, tapi dengan catatan juga kalau di bawah 180 lebih baik jual dulu ya, karena dia akan resiko kembali lagi ke bawah 100. Jadi sekarang kalau mau beli ya high risk ya, anggap aja resiko nyangkut ya, resikonya, karena kalau dekat banget dengan 50 itu kadang-kadang bisa gap down, gak ada yang beli, terus tiba-tiba ya nyangkut ya, tidur terus ya. Kalau kita lihat di sini dia tidurnya kalau ke 50 ya, dia sudah mulai bulan Maret ya, Maret 2020, kemudian barusan bangkit dia 2020 November ya. Dia kalau bangkit ya, Maret ke November dia bangkit. Kemudian dia kalau bangkit, kalau nggak bangkit kan dia ya makin lama lagi kita nggak ada yang tahu ya. Jadi resiko ditanggung masing-masing, jangan menyalahkan yang memberikan analisa ya. Saya tidak merekomendasikan beli, tidak merekomendasikan jual juga, hanya merekomendasikan kalau yang beli kalau mau beli belinya di mana gitu ya. Terus kemudian kalau yang sudah punya, kalau jualnya di mana ya. Itu aja. Terima kasih.